Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Saputri dengan NIM 22002209. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perencanaan pembuatan sekolah yang akan dibangun. Yang pertama itu standar pengelolaan sekolah, standar sarana dan prasarana. Untuk gedung dan ruang yaitu dengan luas lahan minimal 1000 meter persegi dengan luas bangunan minimal 400 meter persegi. Ruang kelas berukuran 7 kali 9 meter, ketinggian ruang minimal 2,5 meter, dilengkapi dengan ventilasi udara yang memadai, pencahayaan minimal 250 loh. Yang kedua itu peralatan pembelajaran, dengan meja dan kursi sesuai dengan standar antrometri siswa, media pembelajaran berbasis teknologi, alat peraga mata pelajaran, buku pelajaran dan referensinya. Yang ketiga yaitu fasilitas pendukung dengan ruang kepala sekolah minimal 9 meter persegi, ruang guru minimal 48 meter persegi, perpustakaan dengan luas minimal 64 meter persegi, laboratorium komputer, ruang UKS atau unit kesehatan sekolah, toilet atau kamar mandi guru dan siswa, tempat bermain atau lapangan olahraga. Selanjutnya itu standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang pertama itu standar tenaga pendidikan. Dengan kepala sekolah yaitu minimal pendidikan yaitu S1 atau D4 dengan pengalaman pengajaran minimal 5 tahun. Tata usaha dengan minimal pendidikan yaitu D3 administrasi, pustakawan dengan minimal pendidikan S1 ilmu perpustakaan, laboran dengan minimal pendidikan S1 sesuai dengan bidangnya, pendidikan konseling, minimal pendidikannya itu S1 dengan jurusan bimbingan konseling. Yang kedua yaitu kualitas guru. Pendidikan minimal guru yaitu S1 atau D4 kependidikan, memiliki sertifikasi profesi guru, kompetensi dalam pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Yang ketiga yaitu rasio guru dan siswa, di mana satu guru kelas untuk 32 siswa dan satu guru mata pelajaran hanya untuk maksimal 3 rombongan belajar saja. Yang selanjutnya itu standar proses pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran harus mempunyai silabus sesuai kurikulum, rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, menggunakan pendekatan saintifik, metode pelajaran yang interaktif, pemanfaatan teknologi dan informasi. Yang selanjutnya itu pelaksanaan pembelajaran, di mana durasi jam pelajarannya itu untuk kelas 1 sampai kelas 3, 30 menit per mata pelajaran. Sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6, 40 menit per mata pelajaran. Untuk beban pelajarannya per minggu yaitu untuk kelas 1 sampai kelas 3, 30 jam per mata pelajaran. Sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6, 36 jam pelajaran. Untuk variasi metode pembelajarannya itu yang pertama pemberian tugas terstruktur, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya itu standar penilaian. Untuk prinsip penilaiannya yaitu objektif, transparan, akuntabel, sistematif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Untuk jenis penilaiannya yaitu berupa penilaian hasil pembelajaran, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ujian sekolah, dan penilaian karakter. Untuk aspek penilaiannya yaitu kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan, dan efektif atau sikap. Untuk rapor dan dokumentasinya berupa deskripsi capaian kompetensi, portofolio siswa, catatan perkembangan pribadi. Yang selanjutnya standar pengelolaan, di mana dalam perencanaannya itu rencana kerja sekolah atau RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, struktur organisasi sekolah, pembagian tugas dan wewenang. Dalam pelaksanaannya itu sistem administrasi berbasis teknologi, manajemen berbasis sekolah, koordinasi internal dan eksternal, pengembangan kurikulum, pengembangan pendidikan. Yang selanjutnya itu pengawasan dan evaluasi,
di mana terdiri dari monitoring internal, akreditasi sekolah, evaluasi kinerja guru, dan penilaian program sekolah. Yang selanjutnya itu standar pembiayaan. Sumber pembiayaannya berupa dari dana alokasi khusus atau DA, bantuan operasional sekolah atau BOS, iuran komite sekolah, sumbangan masyarakat, bantuan pemerintah daerah. Komponen biayanya berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan perpustakaan, pemilihan sarana dan prasarana, langganan daya dan jasa, biaya operasional pembelajaran, pengembangan profesi guru, dan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk standar biayanya yaitu transparan, akuntabel, efisien, sesuai peraturan pemerintah, dan prioritasi kepentingan siswa. Materi selanjutnya yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, dan falsafah. Untuk misi sekolah ini berupa menjadi sekolah yang unggul, menghasilkan generasi cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Untuk misi dari sekolah ini itu untuk yang pertama menyelenggarakan pendidikan berkualitas. Yang kedua mengembangkan potensi siswa secara holistik. Yang ketiga untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Yang terakhir itu untuk membangun karakter berbasis kearifan lokal. Tujuan dari sekolah ini yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, membantu generasi bermoral dan berkarakter. Untuk falsafah dari sekolah ini yaitu setiap anak adalah insan cerdas yang memiliki potensi luar biasa. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk kekuatannya atau strength yaitu dukungan pemerintah daerah, semangat masyarakat untuk pendidikan, dan lokasi yang strategis. Sedangkan peluang yang didapat yaitu program pemerintah di bidang pendidikan, potensi kerjasama dengan pihak lain, kebutuhan pendidikan yang terus meningkat. Untuk kelemahan dari sekolah ini yaitu keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pendidikan yang berkualitas, terbatasnya sumber dana. Ancaman yang mungkin dimiliki oleh sekolah ini yaitu yang pertama persaingan dengan sekolah lain, perubahan kebijakan pendidikan, serta kebatasan ekonomi masyarakat. Yang materi selanjutnya yaitu rencana strategis atau RESTRA. Untuk rencana jangka pendek yaitu 1 sampai 2 tahun. Dengan rencana itu pembangunan infrastruktur dasar, perekrutan tenaga pendidik, penyusunan kurikulum. Untuk perencanaan jangka menengahnya itu minimal 3 sampai 5 tahun dengan pengembangan fasilitas pembelajaran, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembinaan prestasi siswa. Sedangkan untuk rencana strategis jangka panjangnya yaitu 5 sampai 10 tahun, di mana yang pertama rancangannya itu untuk menjadi sekolah rujukan, program pengembangan program unggulan, serta jejaringan kerja sama dengan institusi pendidikan lainnya. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.